Pendira dari kelas 1 PID, Prodi Pengantar Psikologi Islam. Baiklah, izinkan saya di situ frustasi. Definisi dari frustasi ialah berasal dari bahasa Latin yaitu frustration, yang mempunyai pengertian bahwa sebuah rasa kecewa atau jengkel diakibatkan karena tidak tercapainya suatu tujuan. Menurut pengertian lain, frustasi merupakan sebuah kondisi ketegangan yang tidak menyenangkan, dipenuhi rasa dan kegiatan syaraf yang semakin meninggi yang disebabkan oleh rintangan atau masalah. Berikut sebab-sebab dari frustasi tersebut ialah berasal dari penyebab internal dan eksternal. Faktor penyebab eksternal ialah adat kebiasaan atau peraturan-peraturan masyarakat yang membendung kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan individu. Hal-hal yang mengganggu lebih yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan dan cara-cara hidup individu yang sudah biasa. Kondisi sosial ekonomi yang menghalangi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar jasmani atau individu menurut Semyon tahun 2006. Dan faktor internalnya ialah kekurangan diri sendiri, seperti kurangnya rasa percaya diri atau ketakutan pada situasi sosial yang menghalangi pencapaian tujuan. Konflik faktor ini dapat juga menjadi sumber internal dari frustasi saat seseorang mempunyai beberapa tujuan yang saling berinferensi satu sama lain. Menurut Semyon 2006. Berikut masalah terjadinya frustasi pada dalam diri atau internal. 1. Masalah fisik, yaitu kemiskinan, kekurangan gizi, atau bencana alam, dan lain sebagainya. 2. Masalah sosial, yaitu sebuah kondisi perekonomian yang tidak bagus atau persaingan hidup yang keras, perubahan tak pasti berbagai aspek kehidupan. 3. Masalah pribadi, yaitu keterbatasan pribadi, sebuah kondisi dalam bentuk cacat fisik atau penampilan fisik yang kurang menarik bisa menjadi penyebab frustasi dan sedih. Teori dampak frustasi yang bentuknya baik ialah 1. Pergerakan dan penambahan kegiatan. Contoh, karena pendapat rintangan dalam usahanya, maka terjadilah pemanggilan rangsangan sebagai pembesar energi, potensi, kapasitas, sarana keuletan, dan keberanian sebagai mengatasi sebuah. Rasa frustasi tersebut dengan demikian menjadi stimulasi sebagai memobilisir segenap energi dan tenaga hingga mampu menembus berbagai rintangan. Yang kedua, berpikir secara mendalam disertai wawasan jernih, yaitu kejadian ini memaksa sebuah kondisi sebagai melihat realitas dan mengambil satu jarak sebagai berpikir lebih objek dan lebih mendalam agar dapat mencari jalan atau alternatif penyelesaian lainnya. Yang ketiga, resignasional atau tawakal, pasrah pada Tuhan, yaitu penerimaan keadaan dan kesulitan yang dihadapi dalam perbuatan yang rasional dan perbuatan ilmiah. Semua ini dilakukan jika individu mulai belajar menggunakan pola yang baik dalam menanggulangi setiap kesulitan sejak berusia masih sangat muda. Teori frustasi yang berbentuk buruk. 1. Agresi adalah kemarahan yang meluap-luap dan mengadakan penyerangan kasar karena sebuah kondisi mengalami kegagalan. Biasanya ada pula yang perbuatan kasar atau sadis dan pembunuhan sebuah kondisi. Agresi ini sangat mengganggu fungsi inteligensi sehingga harga pribadinya merosot. Yang kedua, fiksasi, yaitu merupakan suatu respon sebuah kondisi yang selalu melakukan sesuatu yang berbentuk stereotip. Adalah sebuah memakai cara yang sama. Adalah selalu memakai cara yang sama. Semua itu dilakukan sebagai alat pencapaian tujuan, menyalurkan kedongkolan atau alat balas dendam. Yang ketiga, pendesakan dan komplek terdesak, yaitu pendesakan adalah suatu sebagai
menghilangkan atau menekankan rasa tak sadar beberapa kebutuhan, berpikir-pikiran yang jahat, nafsu-nafsu, dan sebuah rasa yang buruk. Karena didesak oleh sebuah kondisi yang tak sadar, maka terjadilah komplek-komplek terdesak yang sering mengganggu ketenangan batin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi dari materi yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.